Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu pada hari ini dengan jujur. Terangilah bagian hidup kami yang masih gelap, lembutkanlah hati kami yang keras, dan tuntunlah kami untuk berani berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertas gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus yang menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah, di mana ia mengumpamakan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seperti pukat yang dilabuhkan orang atau nelayan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika pukat itu penuh, para nelayan menariknya ke pantai. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, sedangkan ikan yang tidak baik dibuang. Perumpamaan ini terdengar sederhana karena diambil dari kehidupan para nelayan. Namun di balik kesederhanaannya terdapat pesan yang sangat tegas dan bahkan mengguncang iman kita. Hidup kita sedang bergerak menuju suatu pertanggungjawaban. Ada saatnya jala kehidupan akan ditarik ke pantai.
Ada saatnya kita tidak dapat lagi bersembunyi di balik jabatan, penampilan, kesibukan, gelar, kekayaan, ataupun citra baik di hadapan orang lain. Pada akhirnya yang akan terlihat adalah keadaan hati kita yang sebenarnya. Pertanyaannya untuk kita semua bukan sekedar apakah saya ini seorang Katolik, tetapi pertanyaan yang lebih dalam ialah apakah hidup saya sebagai orang Katolik sungguh mencerminkan bahwa saya adalah pengikut Kristus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, laut dalam perumpamaan Yesus dapat kita pahami sebagai dunia tempat kita hidup. Di dalamnya terdapat berbagai macam manusia, karakter, pilihan, dan cara hidup. Jala itu mengumpulkan semuanya tanpa membeda-bedakan. Demikian pula gereja. Di dalam gereja ada orang yang sangat tekun, ada yang sedang berjuang, ada yang terluka, ada yang penuh semangat, dan ada pula yang hanya hadir secara lahiriah. Ada yang datang kepada Tuhan karena sungguh mencintainya, tetapi ada juga yang mendekat kepada Tuhan hanya ketika sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jala Tuhan merangkul semua orang. Kasih Tuhan tidak menolak siapapun. Namun kita perlu mengingat bahwa diterima dalam jala tidak berarti kita boleh tetap hidup tanpa perubahan. Kita telah dibaptis. Kita mungkin rajin mengikuti misa. Kita mungkin aktif dalam lingkungan, kelompok kategorial, kor, dewan paroki, penggerak kombas, atau pelayanan lainnya. Semua itu baik. Namun, aktivitas keagamaan tidak selalu berarti bahwa hati kita sudah dekat dengan Tuhan. Seseorang dapat saja rajin berdoa, tetapi tetap menyimpan kebencian bertahun-tahun. Seseorang dapat berdiri di depan altar sebagai lektor, akolit, pemazmur, dan sebagainya, tetapi di rumah sering melukai pasangan dan anak-anak dengan kata-kata kasar. Seseorang dapat aktif melayani, tetapi mudah tersinggung ketika namanya tidak disebut atau jasanya tidak dihargai. Seseorang dapat memasang kutipan kitab suci di media sosial dan mempostingnya setiap hari, tetapi dalam kehidupan nyata gemar menyebarkan gosip, berita yang belum pasti, dan komentar yang merendahkan orang lain. Seseorang dapat memberi persembahan kepada gereja, tetapi dalam pekerjaan masih melakukan kecurangan, menahan hak orang lain, atau memanfaatkan kelemahan sesama. Disinilah sabda Tuhan hari ini menjadi sangat menggugat kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, Tuhan melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Kita sering pandai menilai ikan yang lain. Kita cepat menyebut orang lain kurang baik, kurang beriman, kurang sopan, atau kurang aktif. Kita dapat dengan mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kebusukan yang sedang berkembang dalam diri kita sendiri. Padahal perumpamaan tentang pukat bukan pertama-tama diberikan agar kita sibuk menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan ditolak. Penghakiman adalah hak Tuhan. Tugas kita ialah memeriksa diri kita sendiri dan bertobat selama masih tersedia waktu. Tuhan tidak sedang meminta kita menjadi manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan mengetahui kelemahan kita.
Ia mengetahui betapa seringnya kita jatuh. Namun, Tuhan menghendaki hati yang mau dibentuk, ditegur, dan diperbaharui. Ika yang baik bukanlah gambaran orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang bersedia membiarkan dirinya diubah oleh rahmat Tuhan. Mungkin saat ini ada hubungan dalam keluarga kita yang sedang retak. Kita tidak saling menyapa hanya karena persoalan warisan, kesalahpahaman, atau kata-kata yang pernah diucapkan bertahun-tahun lalu. Mungkin kita menyebut diri sebagai orang Katolik, tetapi tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf. Mungkin kita terus berdoa, memohon kedamaian, tetapi kita sendiri tidak mau menjadi orang pertama yang berdamai. Mungkin kita memohon agar Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi kita menutup pintu pengampunan bagi sesama. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa akan tiba waktunya ketika jala ditarik. Karena itu, jangan menunda pertobatan. Jangan menunggu sakit untuk mulai menghargai kesehatan. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai mengasihi keluarga. Jangan menunggu kematian mendekat untuk mulai memperbaiki hubungan. Jangan menunggu semuanya terlambat untuk mengatakan, saya minta maaf, saya mengampunimu, atau mari kita mulai kembali. Yesus kemudian bertanya kepada para murid, mengertikah kamu akan semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Namun, memahami sabda bukan sekedar mampu menjelaskan isinya. Kita baru sungguh mengerti sabda Tuhan apabila sabda itu mengubah cara kita berbicara, memperlakukan orang lain, bekerja, menggunakan uang, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pengetahuan iman yang tidak menghasilkan perubahan hidup hanya akan berhenti sebagai teori. Kita dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi belum tentu hidup bersama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada 3 pertanyaan yang dapat kita bawa dalam merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, apa yang perlu saya buang dari dalam diri saya? Mungkin kesombongan, iri hati, kebiasaan berbohong, kemarahan, dendam, kecanduan, atau keinginan untuk selalu dianggap paling benar. Kedua, apa yang perlu saya pelihara? Mungkin kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, kesetiaan dalam keluarga, kepedulian kepada orang miskin, dan keberanian untuk membela kebenaran. Ketiga, perubahan konkret apa yang akan saya lakukan hari ini? Sebab pertobatan yang selalu ditunda biasanya tidak pernah sungguh-sungguh terjadi. Kita tidak mengetahui kapan jala kehidupan kita akan ditarik. Namun kita mengetahui bahwa hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Selama kita masih bernafas, pintu pertobatan belum tertutup. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya hidup bukanlah tentang seberapa baik kita terlihat di hadapan manusia, tetapi seberapa jujur kita hidup di hadapan Tuhan. Mari berhenti sibuk menghakimi orang lain. Mari mulai memeriksa hati sendiri. Apakah kehadiran kita membuat damai atau justru menambah luka? Apakah perkataan kita menguatkan atau menghancurkan? Apakah pelayanan kita sungguh demi Tuhan atau demi pengakuan? Apakah keluarga merasakan kasih Kristus melalui diri kita? Semoga ketika jala kehidupan ditarik ke pantai, Tuhan mendapati kita sebagai pribadi yang telah berjuang untuk hidup dalam kasih, kebenaran, belas kasih, dan pertobatan. Bukan karena kita sempurna,
tetapi karena kita tidak pernah berhenti membiarkan Tuhan memperbaharui hidup kita. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami dan tunjukkanlah apa yang harus kami ubah. Bebaskanlah kami dari kemunafikan, kesombongan, kebencian, dan kebiasaan menunda pertobatan. Ajarlah kami hidup dalam kasih dan kebenaran, agar kehadiran kami menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Semoga pada akhir perjalanan hidup kami, Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal bersamamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.